Oke, sekarang sudah unmute ya. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Pastinya sehat luar biasa ya. Saya pinjam untuk share screen-nya ya, host. Baik, Bu. Oke. Oke, apakah sudah terlihat layarnya saya? Aman, Bu. Aman ya? Oke, sekali lagi kita ulang ininya ya. Oke, baik. Selamat pagi Bapak Ibu. Welcome di Indogo Kupas Rahasia Bisnis ya. Kalau Bapak Ibu lihat barusan, Indogo sudah melayani dari Sabang sampai Merauke ya. Oke, ini saya belum bisa next. Oke, sudah bisa ya. Oke, sedikit journey aja Bapak Ibu. Untuk Indogo sendiri kita sudah berdiri dari tahun 2008. Oke, ditunggu sebentar ya, ini agak delay. Baik. Kita sudah berdiri dari tahun 2008, kita mulai berdiri waktu itu dari mulai manufacture software, memang untuk melayani pabrik-pabrik gitu ya. Tahun 2010 kita mulai beralih ke autopilot, 2012 kita mulai beralih ke China hari itu karena kebetulan saya mendapatkan beasiswa sehingga hari itu kita melayani salah satu e-commerce di China. Kemudian tahun 2016 kita mulai bangun varian-varian yang ready instan karena kembali lagi kita mencanangkan kita membuat jurinya Indogo adalah manufacture. Jadi kita menjual produk-produk yang bentuknya instan yang sudah siap pakai yang modular gitu ya untuk back office bisnisnya para pengusaha di bidang retail, tekstil, emas dan berlian. Nah, kita juga udah aktif di speaker, sponsor, government sampai ke inner growth. Jadi kita nggak hanya fokus kepada back office karena kita melihat bahwa ternyata perusahaan-perusahaan punya kendala untuk bagaimana membangun super timnya gitu ya. Dan kita juga ada award-award yang udah kita ambil, salah satunya ada di Job Street, ada di Sarah for Industry, dan juga ada di TYP 10 Outstanding Young Person yang tahun ini saya sendiri yang akan nanti pergi ke Taiwan untuk bertanding gitu ya, membawa nama Indogo dan membawa nama pribadi juga. Ini adalah beberapa Indogo Happy Customer, ini juga ada Indogo Connect Link, dan di sini juga ada Indogo on Media. Jadi kalau Bapak Ibu cari mungkin tentang Evelyn, tentang Landmark, tentang Indogo di Google sudah banyak yang membahas gitu ya. Indogo sendiri punya produk unggulan di gold, retail, tekstil, dan CRM. Bapak Ibu ya, CRM adalah Customer Relationship Management. Karena kita tahu apapun usahanya, minumnya, oh bukan ya, kalau itu slogan iklan ya. Apapun usahanya pasti perlu yang namanya marketing, pasti perlu yang namanya konsumen. Maka kita juga punya tools-nya untuk mengatur bagaimana sih seorang marketing sales di sebuah perusahaan besar, terutama itu kita bisa tracking. Nggak kebayang ya kalau marketing kita pergi keluar, ada ratusan, ada puluhan, data kita mau di mana. Nah, Indogo pun punya tools yang kita sebut dengan CRM. Jadi kalau secara singkatnya kita boleh bicara, Indogo adalah menyediakan tempat Bapak Ibu, tempat untuk sekretaris dan satpamnya Bapak Ibu. Mungkin kalau Bapak Ibu harus bayar gaji sekretaris dan satpam 1 tahun, anggap 2 juta aja udah 48 juta setiap tahun harus keluar Bapak Ibu ya. Nah, Indogo mulai ngeset di sana, nge-save biaya operasional Bapak Ibu. Maksudnya gimana nih? Tempat singkatan dari tracking, evaluasi, menuntun, proteksi, akurat, dan terstruktur. Sehingga ketika Bapak Ibu nanti menggunakan produknya Indogo, Bapak Ibu bisa mendapat layanan tracking, layanan evaluasi, menuntun, proteksi, akurat, terstruktur hanya dari handphone Bapak Ibu ya, hanya dari jari di mana dan kapan aja selama terhubung dengan internet. Indogo believe ada waktu, energi, emosi, uang. Tanpa waktu, energi, emosi, sulitkah kita untuk menghasilkan uang? Kita tahu entrepreneur, para pebisnis, pengen sukses itu kenapa sih? Pastinya karena pengen punya banyak uang. Kenapa pengen punya banyak uang? Ya pastinya karena pengen kenyamanan mungkin Bapak Ibu ya, mungkin pengen merubah generasi, mungkin pengen merubah sebuah keadaan yang pastinya ada peluang juga untuk kita nantinya sedekah kalau kita punya uang Bapak Ibu ya. Nah, dari sinilah akhirnya muncul jadi apa dong yang di ruang lingkupan di coverage oleh Indogo. Indogo kita punya range back office instansi apa kayak dari harga 3 juta sekali bayar aja Bapak Ibu. Untuk dari kelas POS, inventory, accounting, ERP sampai ke ERP gitu ya. Nah, tapi bukan itu yang kita mau bahas pagi ini Bapak Ibu. Waktu kita bicara Indogo Kupas Rahasia Bisnis, Indogo dari pengalaman sejak 2008 melihat ada yang kendala yang terjadi di lapangan. Apa sih kendala itu yang terjadi? Tools yang dipakai adalah tools yang ditawarkan bukan yang dibutuhkan. Banyak orang datang ke Bapak Ibu mungkin menawarkan, Bapak Ibu toolsnya bisa begini, bisa begitu, bisa begini. Tapi ketika akhirnya dipakai, mungkin akhirnya tidak bisa maksimal. Karena tidak bisa maksimal, Bapak Ibu naik level jadi susah, jadi berat gitu ya. Ibaratnya kita punya mobil nih Bapak Ibu, mobilnya pick up. Kita angkat buat sayuran ya masih oke Bapak Ibu ya, tapi kalau diajak lari 200 km per jam pastinya belum mampu Bapak Ibu ya. Kita perlu ganti mobilnya. Nah, ketika ganti mobil kita ganti lagi investasi gitu kan. Kita belajar lagi, wah repot. Akhirnya ya sudahlah pakai aja yang ada, akhirnya bisnisnya stuck di sana. Nah, Indogo mau menyelesaikan masalah itu Bapak Ibu. Jadi waktu kita bicara kupas rahasia bisnis, toolsnya Indogo sudah siapkan. Tapi ternyata Indogo ketemu lagi sebuah masalah.
Toolsnya udah keren nih Bapak Ibu, Indogo berbahasa Indonesia, dari mana aja, kapan aja bisa diakses, hanya dari jari selama ada internet. Tapi ternyata sumber dayanya yang belum siap. Maka dari itu Indogo berinovasi lagi, kita mulai bikin bahasa Indonesia Bapak Ibu, sehingga orang yang pakai pertama itu tidak langsung kaget, tidak juga langsung menolak, tapi kita selalu bilang pakai, pakai, pakai. Nah, webinar Kupas Rahasia Bisnis pagi ini, kita mau bicara tentang Anda pengusaha retail dan distributor. Ingin hidup tenang tapi kok sulit. Susah dapat karyawan handal, susah meninggalkan toko, ingin punya sales yang banyak dan terima order dalam hitungan menit. Menang dari kompetitor dengan sistem bisnis yang jalan dan aman. Jika iya, kemarin Bapak Ibu sudah lihat ya, kita mau tuntaskan permasalahan Anda di event hari ini. Yang pertama, kita mau bantu Bapak Ibu mengetahui keahlian karyawan hanya dalam waktu 2 menit. Yang kedua, kita mau bantu Bapak Ibu melihat bagaimana sih waktu operasional itu bisa dihemat dengan automasi ERP-nya Indogo. Yang ketiga, Bapak Ibu ada yang invest, ada yang belum invest, nggak apa-apa. Bapak Ibu ikut dulu aja webinarnya. Kalau nanti sampai di akhir Bapak Ibu merasa webinar ini berguna, Bapak Ibu boleh invest kemudian ya. Hemat uang dengan hanya 2 jam, Anda akan mahir dan mengerti fundamental bisnis. Jadi 2 jam ke depan, Bapak Ibu fokus dulu. Kalau sekarang Bapak Ibu mungkin mau ngambil kopi atau teh, silakan Bapak Ibu ya sambil duduk, sambil stay tune, sambil mendengar webinar ini. Dan webinar ini nanti ada recordingnya, Bapak Ibu bisa lihat nanti di YouTube. Jadi kalau misalnya obrolan saya terlalu cepat, nanti Bapak Ibu bisa ulang-ulang ya, karena ada playback recordingnya gitu ya. Dan yang terakhir buat Bapak Ibu yang sudah membayar, akan ada gratis 1 buku Kitab Keramat Digital Marketing yang ditulis oleh para profesional. Jadi di sini ada 5 penulis ya, yang sebetulnya nanti hari Sabtu kita ada webinarnya juga Bapak Ibu. Jadi nanti hari Sabtu ada one day conference di mana kita akan bahas dari ujung ke ujung tentang digital marketing. Ini untuk tim-tim Indogo pun yang bergelut di bidang marketing, saya sangat rekomen untuk Bapak Ibu ikut gitu ya. Oke, nah kita nonton dulu video ini ya Bapak Ibu ya. Bermula dari kecil, saya melihat ibu saya duduk di sebuah office dengan blazer hitamnya. Saya langsung menetapkan, I want to be a businesswoman. I have turning point of my life. Saya mendapat scholarship S2 bisnis saya, dan saat itulah saya sadar bahwa orang tidak tanya saya dari keluarga mana, kota mana, provinsi mana, tapi negara mana, yaitu Indonesia. Contoh, kita selalu mencari contoh role model, di mana ini mengingatkan kita untuk selalu menjaga kredibiliti dari tindakan, respon, kesempatan, dan keputusan kita. Karena I believe everyone is CEO. Apapun yang kita lakukan, entah itu baik atau buruk, itu akan menjadi contoh bagi orang lain. menjadi partners, istri, dan ibu adalah panggilan. Prinsip saya, pentingnya istri tetaplah harus menjadi tulang rusuk, bukan tulang punggung. Dan jabatan menjadi ibu adalah jabatan seumur hidup yang tidak dapat dilepas. So Indogo bagi saya udah bagaikan anak, hidup, masa depan, dan legacy. So buat para pengusaha di Indonesia, terutama di bidang emas, retail, diamond, dan tekstil yang membutuhkan back office dengan model license bayar 1 kali aja, unlimited user dan device tergantung cloud capacity, tidak perlu instalasi dan bisa tracking dari handphone, dari gadget lain di mana dan kapan aja, Indogo siap mendampingi Anda ke next level of business. Oke, Bapak Ibu, itu sedikit informasi waktu kemarin saya menjadi pemenang TOIP dan sempat juga menjadi finalisnya Meridiana Award ya. Jadi mungkin kalau Bapak Ibu yang hadir kemarin di acaranya Meridiana, mungkin sempat juga melihat video ini di layar besar gitu ya. Bangga nggak? Bangga Bapak Ibu, tapi saya akan lebih bangga, saya akan merasa lebih berprestasi kalau usahanya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu yang adalah bosnya bisa jalan dan bisnisnya jalan-jalan. Oh salah Bapak Ibu ya, bosnya jalan-jalan dan bisnisnya jalan pastinya. Oke Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, jadilah satu dari ribuan duta digital Indogo yang bisa memiliki penghasilan dari mana dan kapan aja tanpa batas ruang dan waktu. Kalau yang hadir pagi ini atau yang nanti nonton rekaman ya, Bapak Ibu adalah pengusaha, maka Bapak Ibu bisa mulai belajar tentang bagaimana sih kupas rahasia bisnisnya. Jika Bapak Ibu sedang mengarah menjadi pengusaha dan butuh modal tambahan,
Indogo juga punya channel Duta Digital untuk menghasilkan uang untuk memberi bantuan modal tambahan bagi Bapak Ibu sehingga Bapak Ibu bisa nanti ke depannya menjadi pengusaha beneran gitu ya. Oke, mungkin sedikit perkenalan Bapak Ibu ya, kata orang tak kenal maka tak sayang. Oke, baik, boleh tepuk tangan, boleh Bapak Ibu. Perkenalkan saya Evelyn dari Master Bisnis Otomatis ya. Saya suka kalau ada sesuatu yang bisa diotomatis, ngapain kita masih kerja manual Bapak Ibu ya. Kita mau mencapai Indonesia maju, kita mau mengarah kepada Indonesia maju, maka kita perlu hemat waktu. Kalau ada yang udah bisa auto, ngapain kita manual Bapak Ibu ya. Saya pribadi adalah pemenang TOIP GCI 2023, pemenang Pitch Idea Contest Job Street, finalis Meridiana Award, bendahara umum Starvindo, coach bisnis dan peak performance, dan CEO Indogo. Webinar pagi ini adalah webinar perdananya kami untuk kami mengupas total kupas rahasia bisnis Bapak Ibu ya. Jadi selamat bagi Bapak Ibu yang akhirnya bisa hadir karena saya percaya ini bukan sebuah kebetulan. Anggap aja ini adalah sebuah jodoh di mana Bapak Ibu di akhir kita harapkan yang pertama saya bisa saling mengenal. Di sini ada Pak D ya. Halo, salam kenal Pak D. Ini ada yang baru masuk mungkin bisa diaccept juga, nanti ada Pak Sofia. Boleh Bapak Ibu kalau mau berkenalan tuliskan di kolom chat, nanti sama tim juga dibantu disapa ya untuk yang baru datang dan baru hadir agar bisa berkenalan namanya dari mana atau Instagram ya, sehingga kita bisa saling bertukaran Bapak Ibu ya. Tidak ada pertemuan pertama yang akhirnya membuat seseorang menjadi presiden Bapak Ibu ya. Pasti ada langkah pertama, ada pijakan pertama, ada tangga pertama sehingga orang bisa punya tangga ke-10 Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu silakan berkenalan di kolom chat, silakan datang dari mana, dari kota mana, atau hari ini menginginkan apa Bapak Ibu boleh tulis di kolom chat ya sehingga saya nanti tahu dan saya bisa bahas lebih lanjut. Atau jika Bapak Ibu adalah pengusaha, Bapak Ibu juga boleh tulis kendala apa sih yang dialami di usaha sehingga nanti saya bisa bantu share juga. Hanya 2 menit kita mau ajarin Bapak Ibu mengenal keahlian karyawannya Bapak Ibu. Sehingga kalau nanti Bapak Ibu mulai berusaha atau sudah berusaha sekarang, gimana sih bangun seperti Munggul? Dan yang kedua, kita mau share sedikit tentang tahapan bangun bisnis dari 0 sampai dengan autopilot. Itu langkahnya apa aja. Nah, sekali lagi Bapak Ibu ya, untuk Bapak Ibu yang nanti nonton play recordingnya, kalau saya terlalu cepat, Bapak Ibu bisa replay ya. Karena saya pengen 2 jam ke depan ini kita bisa maksimal dan Bapak Ibu bisa dapat banyak gitu ya. Dari seluruh yang udah saya pelajari gitu ya. Oke, Bapak Ibu, pertanyaan pertama sih secara sederhana. Pernahkah Bapak Ibu merasa tim sudah dilatih di training tapi tetap saja performanya tidak maksimal? Ya, kita boleh rasa-rasa ya. Pernah nggak sih kita merasa tim sudah dilatih di training tapi tetap saja performanya tidak maksimal? Kalau belum di training itu udah jelas PR Bapak Ibu ya, tim itu perlu di training. Dia masuk ke rumah kita tuh dia masih bingung Bapak Ibu ya, dia masih belum tahu dia harus seperti apa, jelas kita perlu training dulu Bapak Ibu ya. Tapi ini pertanyaannya, jika sudah dilatih di training tapi tetap saja performanya tidak maksimal. Nah, buat Bapak Ibu yang nanti mungkin nonton playback-nya di YouTube, Bapak Ibu boleh juga langsung tulis di komen. Kira-kira ketika saya bertanya ini, menurut Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu merasa tim sudah dilatih di training tapi tetap saja performanya tidak maksimal? Boleh nanti langsung tulis di komen ya Bapak Ibu ya. Baik, ini adalah pertanyaan pertamanya. Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu bertanya, bisakah mata tidak berkedip selama 1 jam? Kita boleh coba Bapak Ibu ya. Sekarang kita berkedip, pertanyaannya adalah pernahkah kita bertanya, bisakah mata tidak berkedip selama 1 jam? Kalau kita bilang tidak bisa, maka kita di sini sadar Bapak Ibu ya, ada universe, ada alam yang sebetulnya sudah otomasi. Ya, jadi kalau badan kita aja sudah otomasi berkedip, masakan bisnis kita tidak otomasi Bapak Ibu ya, berarti ada yang salah Bapak Ibu ya. Kalau mata kita aja udah otomasi berkedip, maka bisnis kita juga seharusnya sudah otomasi Bapak Ibu ya. Oke, pertanyaan berikutnya Bapak Ibu, pernahkah kita terjebak mengejar expectation bukan goal? Coba Bapak Ibu. Pernahkah kita terjebak mengejar expectation bukan goal? Maksudnya gimana nih? Kalau kita bicara expectation itu bicara harapan Bapak Ibu. Ilustrasi paling mudahnya itu adalah seperti orang pacaran. Orang pacaran, pengen pacarnya bawa bunga. Ternyata pacarnya nggak bawa bunga. Pasti dia kecewa Bapak Ibu ya. Dan yang terjadi dalam kehidupan kita, kita kecewa. Akhirnya kita bilang, ya dia tidak perhatian, ya dia sakit hati. Akhirnya orang pergi healing Bapak Ibu ya. Ini kita masukkan ke dalam expectation. Yang harusnya kita cari itu adalah goal. Goalnya kita itu pengen bunga. Apa salahnya Bapak Ibu kita bicara sama dia, saya pengen bunga. Nah kalau pacarnya udah dibilangin pengen bunga nggak bawa bunga, jadi tanda tanya Bapak Ibu ya, ini orang sayang apa enggak gitu ya. Tapi kalau kita udah bilang, saya pengen bunga, kemudian dia bawakan bunga, ending story-nya adalah kita bahagia pastinya Bapak Ibu ya. Kita pengen bunga, dapat bunga, dibawakan, oh dia pasti perhatian sama saya. Nah, pernah nggak kita terjebak mengejar expectation bukan goal? Seringkali nggak kita berharap perusahaan kita A, B, C, D, E. Seringkali kita berharap hasilnya kita A, B, C, D, E. Tapi kita lupa bahwa itu adalah sebuah goal, bukan sebuah harapan. Kalau goal itu bicara ada yang perlu kita kerjakan, Bapak Ibu. Kalau harapan bicara ya harapan, tidak mengerjakan apa-apa, di mana tidak sesuai harapan kita sedih. Kalau goal itu kita kejar, Bapak Ibu, kita lari, Bapak Ibu, kita raih, kita capai. Kita pikirkan action apa untuk mencapai goalnya sehingga tercapai.
ending story-nya bahagia. Nah, waktu kita bicara kupas rahasia bisnis, disinilah kuncinya Bapak Ibu. Banyak orang dari karyawan mau beralih menjadi entrepreneur. Poinnya apa? Jadi entrepreneur enak ya, freedom time. Betul Bapak Ibu, kamu freedom time sebetulnya nggak usah jadi entrepreneur Bapak Ibu ya. Kita nggak punya kerjaan aja sudah freedom time. Tapi waktu kita bicara entrepreneur, maka ada tanggung jawab Bapak Ibu. Ada amanah, yaitu goal itu sendiri. Yang kita perlu ajak tim kita untuk melihat visi misinya, untuk kita ajak teman-teman untuk capai visi misinya. Di mana-mana Bapak Ibu ya, mungkin Bapak Ibu datang dari komunitas, mungkin Bapak Ibu datang dari iklan gitu ya. Tapi ada prinsip Bapak Ibu. Ketika kita join ke komunitas, ketika kita ketemu konsumen, itu kita tahu ada BU Bapak Ibu ya. BU. Pernah dengar BU Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu itu biasanya katanya butuh uang. Kalau di iklan-iklan OLX itu ya Bapak Ibu ada BUC, butuh uang cepat gitu ya. Nah, kalau kita dalam dunia bisnis, BU-nya apa nih? Beneficial sama urgency. Apa sih yang Bapak Ibu diuntungkan? Apa sih yang Bapak Ibu akhirnya urgensi dibutuhkan? Ini dari sisi Indogo. Kalau dari sisi Bapak Ibu ke konsumen gimana? Sama. Kalau Bapak Ibu jualan listrik, maka Bapak Ibu mulai berpikir, apa sih keuntungannya beli listrik di tempatnya Bapak Ibu? Apa sih membuat konsumen urgensi beli listrik di tempatnya Bapak Ibu? Saya kebetulan ada salah satu perusahaan listrik juga Bapak Ibu, di mana di perusahaan listrik kita selalu bilang begini, Bapak-bapak, ibu-ibu, kebayang nggak kalau malam tiba-tiba lampu Bapak Ibu mati? Waduh, toko-toko semua udah tutup. Oleh karena itu, kami membuat promo beli satu gratis satu. Sehingga Bapak Ibu beli satu gratis satu untuk cadangan. Sehingga orang senang datang ke toko kami, Bapak Ibu. Karena dia ingat-ingat, iya ya benar ya, kalau tiba-tiba mati lampu anak saya nggak bisa belajar ya, ya sudahlah beli satu gratis satu. Ya, padahal harganya mungkin kita naikin sedikit, nggak apa-apa Bapak Ibu, tapi tetap diuntungkan nggak? Tetap diuntungkan Bapak Ibu, karena kalau beli dua tetap lebih mahal. Konsumen akhirnya beli dua barang. Karena beli dua barang satu konsumen, kali 100 konsumen, kita sudah bisa berhasil menjual 200 barang Bapak Ibu. Ketika kita sudah berhasil menjual 200 barang, yang kita dapatkan dari supplier, harga kita modalnya lebih murah Bapak Ibu. Di depan kelihatan seperti ini toko gimana untungnya. Betul Bapak Ibu. Gimana kita untung kalau beli satu gratis satu, tapi harga tetap lebih murah dari orang lain. Nah, kita mulai nego sama supplier. Karena kita berhasil makan kuota barang yang banyak, kita berhasil nego harga modal kita lebih murah. Sehingga toko-toko lain nggak bisa banding. Nah, ini salah satu tips yang nanti 2 jam ke depan semuanya akan saya bahas. Nah, Bapak Ibu yang kemudian yang berikutnya, pernahkah Anda ingin bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan Bapak Ibu? Pernah? Tadi sengaja saya bikin salah ya, cuman buat make sure pagi-pagi Bapak Ibu sudah bangun, sudah siap, sudah ready belum? Karena manusia tuh entah gimana Bapak Ibu ya, nilai setitik rusak susu sebelanga. Senang banget kalau orang ada salah tuh gitu ya. Jadi kalau ada orang bahagia, orang happy katanya dibilangnya iri, enggak ya. Tapi yang datang pagi ini pastinya enggak Bapak Ibu, yang datang pagi ini pastinya orang-orang keren, orang-orang hebat yang mau mengupas rahasia bisnis dan mau bisnisnya jalan, bosnya jalan-jalan. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, kita belajar di sini ya. Pernah nggak kita sadar seberapapun kita berusaha, sepertinya kok sulit ya seperti dia. Tadi kita udah bilang mata berkedip Bapak Ibu ya, kita udah bicara tentang bisnis dan yang terakhir, pernahkah kita sadar seberapapun kita berusaha sepertinya sulit seperti dia. Bapak Ibu paling gampang mungkin Bapak Ibu ada keluarga, Bapak Ibu ada teman, Bapak Ibu ada keponakan. Pernahkah Bapak Ibu sadar orang ini kok satu-satunya beda semua ya? Bapak Ibu pernah sadar nggak perihal ini? Orang-orang ini kok satu-satunya kok beda semua ya? Apa ya? Iya ya, ada sesuatu yang bergerak di alam ini ya. Ada sesuatu yang bekerja di alam ini ya. Pernah sadar ya Bapak Ibu ya? Nah, hari ini sebelum kita mulai webinarnya 2 jam ke depan, Bapak Ibu, saya mau Bapak Ibu menggunakan ini dengan baik ya. Input, proses, output. Ya, input, proses, output. Masuk, diproses, di output. Saat diproses itu biasanya di storage, artinya apa? Disimpan. Mungkin Bapak Ibu kalau pagi ini ikut webinar, Bapak Ibu beruntung banget dapat the day tiket free dari timnya kami, ya Bapak Ibu boleh langsung tulis catatan Bapak Ibu ya, mumpung for free, tapi jangan jadikan waktu Bapak Ibu free, Bapak Ibu ya, waktu Bapak Ibu sangatlah berguna, sangatlah luar biasa, sehingga pastikan waktunya Bapak Ibu bisa maksimal. Bapak Ibu boleh mulai ambil kertas, Bapak Ibu mulai ambil catatan, dan Bapak Ibu mulai storage, simpan apa-apa aja yang penting. Sehingga nanti ke depannya manusia itu lemah Bapak Ibu ya. Dalam satu webinar umumnya manusia itu hanya bisa ingat ternyata 2 hal Bapak Ibu. Ya, tapi bersyukurnya kita udah ada teknologi, ini ada di YouTube, Bapak Ibu bisa ulang-ulang. Kalau sekali nonton 2 kali 10 nonton ya berarti Bapak Ibu udah dapat 20 gitu ya. Pastikan Bapak Ibu boleh ambil catatan dulu, ambil bolpen dulu, ambil pensil dulu, dan pastikan Bapak Ibu catat apa-apa yang menjadi penting bagi Bapak Ibu sehingga bisa membantu menaikkan level bisnis Bapak Ibu. Ya, jika nanti juga Bapak Ibu ada feedback, Bapak Ibu juga boleh tulis di kolom chat. Seperti itu Bapak Ibu ya. Baik. Nah,
Kita bicara input proses output, Bapak Ibu bicara kalau inputnya jelek, prosesnya jelek, hasilnya jelek, Bapak Ibu. Tapi kalau inputnya jelek, prosesnya baik, hasilnya baik, Bapak Ibu ya. Kalau inputnya baik, prosesnya baik, outputnya pastilah baik, Bapak Ibu jelas ya. Maka di sini kalau kita lihat, yang membuat output itu adalah proses, Bapak Ibu. Prosesnya jelek ya outputnya jelek, prosesnya baik ya outputnya baik, prosesnya baik ya tetap baik walaupun inputnya jelek. Betul ya Bapak Ibu ya. Kita sepakat dulu di sini Bapak Ibu ya. Ini adalah fundamental kita ke depan. Jadi ketika Bapak Ibu sekarang adalah para pebisnis awal, para pebisnis starter yang baru mulai bisnis, kemudian Bapak Ibu berpikir, aduh saya kapan ya besar kayak dia? Bapak Ibu ingat ya, inputnya jelek, prosesnya baik, outputnya baik. Jadi jangan diaduh Bapak Ibu, tapi mulai, yuk kita step by step, kita langkah per langkah, satu persatu, lama-lama pun akan menjadi bukit Bapak Ibu ya. Saya tuh senang banget sama pepatah Indonesia, sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit Bapak Ibu, dan itu betul. Maka pastikan input kita baik, prosesnya baik, maka outputnya akan baik. Ya, nah yang hari ini kita mau bicara itu sebetulnya hanya satu tagline, yaitu effortless Bapak Ibu. Kita bicara tentang bagaimana bisnis dengan kupas rahasianya itu effortless. Effortless ini selalu jadi dua proses Bapak Ibu ya. Satu dari sistem bisnis, dua dari SDM. Ya, ingat ya, tadi Indogo adalah manufacturer pabrik software. Tapi dari pengalaman kita, ternyata tools udah baik pun tetap perusahaan punya kendala yaitu di SDM. Maka hari ini kita akan bahas dua hal ini Bapak Ibu. Yang pertama dari SDM-nya, yang kedua dari bagaimana sih sebuah bisnis bisa terus naik level walaupun tangga per tangga, tapi yang penting terus naik Bapak Ibu. Karena kita cukup bandingkan diri kita dengan hari yang kemarin. Kita nggak perlu bandingkan kita dengan orang lain ya Bapak Ibu, yang mereka mulai lebih dulu. Mereka mungkin lahir aja begitu matanya terbuka udah jadi orang kaya Bapak Ibu, ya tidak apa-apa Bapak Ibu. Ya setiap orang punya nasibnya masing-masing, yang penting apa? Kita langkah per langkah gitu Bapak Ibu ya. Oke, nah Bapak Ibu, karena kita tadi udah mau fokus kepada SDM ya, Bapak Ibu mulai sediakan catatan ya. Karena kita udah mulai fokus ke SDM, ada satu tips yang Bapak Ibu boleh cari di seminar manapun. Ini rasanya belum ada yang bahas karena ini diambil dari ancient wisdom theory Bapak Ibu. Diambil dari ancient theory sebenarnya, diambil dari masa kuno. Kenapa diambil dari masa kuno? Bapak Ibu bayangin, zaman dulu itu belum ada teknologi. Tapi kok orang bisa udah tahu ada planet. Kok orang bisa tahu lihat bintang. Padahal kan belum ada teknologi. Jadi pada dasarnya ini tuh sudah ada di alam dari semenjak alam diciptakan Bapak Ibu. Hanya dengan adanya teknologi sekarang ada visual memudahkan kita untuk belajar. Nah, tapi banyak orang nggak mau balik ke zaman purba, nggak mau balik ke zaman kuno. Paling gampang Bapak Ibu ya, sebuah batu Bapak Ibu mau potong, nih ya sebuah batu Bapak Ibu mau potong, bentuknya akan sama atau beda Bapak Ibu? Ya, sebuah batu misalnya dengan pisau yang sama dengan orang yang sama, Bapak Ibu mau potong, itu akan sama atau akan beda Bapak Ibu? Pastinya beda, betul Bapak Ibu. Pastinya beda. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa setiap menit waktunya kita pun sebetulnya berbeda. Setiap waktu yang kita udah lewatin juga pada dasarnya berbeda. Bapak Ibu menit ini dengan Bapak Ibu 20 menit sebelumnya juga pasti beda Bapak Ibu. 20 menit sebelum mungkin Bapak Ibu bingung. Ini ada apa? Sekarang Bapak Ibu udah mulai mengerti, oh ini mau bahas tentang kupas rahasia bisnis dari mulai SDM. Nah, dari zaman ancient teori tersebut Bapak Ibu, sebenarnya dari waktu kita lahir, itu kita udah diajarkan ada my ego sama God's will, Bapak Ibu. Ego itu bicara panggilan kita, keinginan kita, kemauan kita. Non ego itu bicara panggilan hidupnya kita. Ada yang orang ego dengan non egonya sama, itu aman Bapak Ibu. Tapi kalau ego dan non egonya beda, nah ini yang menjadi permasalahan Bapak Ibu. Nah, ini pada dasarnya kita punya webinarnya khusus terpisah. Nanti Bapak Ibu bisa connect ke tim kami. Tim kami nanti mungkin akan kasih di kolom chat ya. Mungkin kalau Bapak Ibu mulai tertarik, oh iya benar ya, saya nggak bisa kontrol mata saya berkedip. Saya nggak bisa kontrol juga kadang-kadang apa yang saya inginkan memang dengan yang dunia berikan kok memang beda ya. Nah, bagaimana menyelaraskannya Bapak Ibu? Nah, nanti ada tim-tim yang boleh langsung tolong dibantu di kolom chat. Bapak Ibu bisa daftar untuk ikut webinarnya di sana. Di sana kita akan jelaskan bagaimana kita dengan ego dan non-ego yang kadang-kadang menghasilkan shadow. Shadow datang itu dari lingkungan Bapak Ibu. Mungkin lingkungan Bapak Ibu, orang tuanya Bapak Ibu, teman-temannya Bapak Ibu, sekolahnya Bapak Ibu, merubah yang sebetulnya panggilan besarnya Bapak Ibu. Nah, itu kita ada webinar khusus, Bapak Ibu bisa nanti langsung ikut dan sudah dibantu oleh tim di kolom chat. Nah, Bapak Ibu, dari sini kita sadar bahwa ada energi, ada frekuensi, sama ada vibrasi Bapak Ibu ya. Jadi ada yang sadar, ada yang tidak sadar. Ada energi, frekuensi, vibrasi. Kalau Bapak Ibu pagi ini datang, berarti kemungkinan besar kita ini satu energi, satu frekuensi, dan satu vibrasi Bapak Ibu. Untuk kita bersama, untuk kita sama-sama mengikuti webinar ini. Bahkan nanti ke depannya pun
webinar ini kita taruh di YouTube, ada play recording-nya, orang-orang yang nonton ini pasti akan dicocokkan, disesuaikan dengan orang-orang yang membutuhkan dengan materi yang saya berikan pagi ini. Dan ini alam sudah bekerja di sana Bapak Ibu. Ya, alam memang sudah membentuk di sana. Bagian kita apa? Panggilan saya itu enlightenment Bapak Ibu. Panggilan saya itu menolong orang. Sehingga bagian saya hanyalah menolong orang Bapak Ibu. Urusan rezeki kita percaya ada urusan yang di atas. Selama energi kita positif, frekuensi kita positif, vibrasi kita positif, akan hal-hal positif yang datang Bapak Ibu. Tapi kebalikan. Kalau energi kita negatif, frekuensi kita negatif, vibrasi kita negatif, yang datang akan yang negatif-negatif juga Bapak Ibu. Makanya kata orang pernah bilang gini Bapak Ibu, kalau orang main-main yang nggak benar tanda kutip Bapak Ibu, ya dia akan hidup dengan main-main tanda kutip. Tapi orang yang main-main misalnya dengan orang yang sukses, maka 5 tahun kemudian dia akan menjadi sukses seperti 5 temannya. Yaitu karena ada energi, frekuensi, vibrasi Bapak Ibu. Membentuk pola pikiran kita, membentuk attitude kita, membentuk keputusan kita Bapak Ibu. Nah, ini nanti akan dibahas di webinarnya. Nanti ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa langsung daftar dan Bapak Ibu bisa langsung ikut webinarnya di sana. Oh iya ya, ada yang begini ya, bagaimana saya mengerti alam. Ini bukan kepercayaan Bapak Ibu ya. Kalau kepercayaan itu artinya A, haruslah A, tidak bisa jadi B. Bukan Bapak Ibu ya. Ini adalah sains. Ini adalah bagaimana dunia terbentuk. Itu yang memang kita pelajari di sana Bapak Ibu ya. Ancient wisdom theory gitu Bapak Ibu ya. Oke. Waktu kita bicara, kita mau kupas rahasia bisnis, maka poin pentingnya kita adalah bagaimana kita membangun super team, Bapak Ibu. Kalau dilihat dari gambarnya di sini, mungkin Bapak Ibu pernah nonton film superhero, film Marvel, film-film uh, orang terkenal gitu Bapak Ibu, tapi yang bentuknya superhero gitu ya, mungkin seperti Transformer gitu kan juga super team gitu kan. Nah, gimana kita bicara mau building super team Bapak Ibu? Ya, apa sih itu super team Bapak Ibu? Super team bicara tim dengan kemampuan di atas rata-rata orang biasa Bapak Ibu ya. Super team sekali lagi adalah tim dengan kemampuan di atas rata-rata orang biasa. Yang di bawah itu ya tim. Kita mau jadi tim yang cukup, tim yang biasa, atau kita udah mulai mau jadi super team. Nah, ini adalah pilihannya Bapak Ibu. Ya, kalau kita pengen punya super company dengan freedom time dan freedom money, maka pastinya perusahaan kita perlu diisi sama super team Bapak Ibu ya. Kalau diisinya sama tim-tim biasa ya akan menjadi perusahaan biasa Bapak Ibu. Maka ketika Bapak Ibu mau membangun super company, maka Bapak Ibu perlu dikelilingi oleh super team gitu Bapak Ibu ya. Nah, bagaimana kita tahu super team dong kalau kayak gitu ya? Caranya bagaimana? Kalau webinar hanya bicara saja, ya ikut webinar lain saja. Ada sebetulnya caranya Bapak Ibu dari tanggal lahir. Jadi kalau Bapak Ibu punya tanggal lahir di hari, tanggal, tahun, Bapak Ibu bisa totalkan. Ya, di hari, tanggal, tahun itu contohnya 08/11/2023. Maka caranya Bapak Ibu 8 tambah 1 tambah 1 tambah 2 tambah 2 tambah 3. Akhirnya menjadi 2042. Dari 2042 karena kita pakai angka single Bapak Ibu ya, maka Bapak Ibu tambahkan lagi sampai dia menghasilkan angka 8. Kalau nanti misalnya contoh dari hasil tengahnya ini, Bapak Ibu menghasilkan angka misalnya contohnya 25, maka PR-nya Bapak Ibu menambahkan lagi 2 tambah 5, yaitu 7. Ya, nanti di sini ada angka 8 dengan 8-nya. Seperti itu Bapak Ibu. Di mana angka 88 ini, yang warna merah dengan biru, itu bicara tentang birthday dan life quote-nya. Nah, hanya karena hari ini sangat mepet waktunya, saya nggak bisa bahas terlalu dalam Bapak Ibu mengenai ini. Bapak Ibu boleh langsung ikutan webinarnya. Nanti di webinar kita akan bahas lebih dalam. Apa sih arti-arti angka-angka tersebut? Mungkin gampang sederhananya adalah kalau Bapak Ibu tahu angka tersebut dan sudah bisa berhasil, kalau kita mau cari sales Bapak Ibu, maka kita cari orang 369. Kalau kita mau cari orang accounting, kita cari orang 257. Kalau kita mau cari super manager, kita cari angka di 148 Bapak Ibu ya. Jadi ini memang adalah teorinya, tapi bahas lebih dalamnya, saran saya Bapak Ibu ikut webinarnya. Sudah ada di kolom chat, Bapak Ibu bisa langsung daftar. Dan nanti kalau diupload di YouTube, mungkin nanti sama tim kita juga akan ditaruh di komennya ya, sehingga Bapak Ibu bisa langsung cari di komennya webinar bangun super tim unggul. Ya, jadi Bapak Ibu bisa langsung ikut di sana webinar bangun super tim unggul. Nanti kita taruh juga di kolom komen. Jadi Bapak Ibu bisa tinggal klik dan ikut gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu tadi bicara tentang SDM. Berarti sebetulnya ada loh caranya Bapak Ibu untuk membangun SDM. Bapak Ibu tinggal ikut webinarnya dan selesai urusan Bapak Ibu bisa langsung paham. Nah, yang berikutnya hari ini. Oh iya, katanya hanya 2 menit. Betul Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu nanti sudah ikut webinar, sudah paham dan mahir, ngitung dari tanggal itu hanya 2 menit, Bapak Ibu bisa langsung tahu loh Bapak Ibu. Orang itu cocok di mana, di bagian mana Bapak Ibu ya. Tapi sekali lagi ini bukan limiting belief Bapak Ibu. Orang itu cocok di bagian mana untuk apa? Effortless. Kenapa effortless Bapak Ibu? Ikan kita paksa manjat biar gimana pun juga pasti akan susah Bapak Ibu ya. Dan monyet kita paksa berenang biar gimana pun pasti akan susah. Dia akan selalu kalah dengan ikan ya Bapak Ibu ya kalau urusan berenang. Kalau manjat ya ikan akan selalu kalah dengan monyet Bapak Ibu ya. Tapi tinggal nanti masalah apakah monyet dan ikan itu sama-sama dilatih. Kalau sama-sama dilatih ya ikan tetap jagonya berenang Bapak Ibu dan monyet tetap jagonya manjat. Dan kita hanya dalam 2 menit bisa langsung tahu Bapak Ibu ya. Nah, yang berikutnya kita bicara bisnis. Mungkin kalau Bapak Ibu berkenan boleh tulis di kolom chat. Kalau misalnya sampai di sini pun Bapak Ibu merasa bahwa
acara ini juga baik, Bapak Ibu mau undang teman-temannya silahkan. Oh ini ada Pak D, saya baru baca kolom chatnya. Pak D dari Tangerang, produksi minuman segar. Wah mantap Pak, Juru Degan. Air kelapa murni, gula merah. Berarti sudah pengusaha Bapak ya. Kalau 5 level bisnis berarti Bapak sudah bisnis owner ya. Keren Kak Evelyn, makasih Pak. Oke, baik kalau misalnya sudah. Nah, jika Bapak ada mau undang temannya silakan Pak. Boleh ya undang aja temannya untuk bisa tahu 5 level of bisnisnya. Nah, rekan-rekan, semua waktu mau jadi founder, kemungkinan besar mereka sudah mengalami yang namanya profesional, self-employed, business owner, entrepreneur, atau founder. Tapi bisa juga enggak. Bisa Bapak Ibu. Kalau dari awal Bapak Ibu pengen tiba-tiba jadi founder, boleh enggak? Boleh Bapak Ibu. Prinsipnya di Indogo adalah kita punya gerakan Bapak Ibu, di mana gerakan kita bernama Be a CEO. Di mana CEO di sini adalah Chief Example of Others, bukan Chief Everything Officer Bapak Ibu ya, bukan juga Chief Entertainment Officer, bukan Bapak Ibu ya. Walaupun sekarang pagi ini saya sepertinya lagi entertain Bapak Ibu ya, bukan Bapak Ibu ya. Pagi ini kita mau share, kita mau diskusi, kita mau tukar pikiran biar bisnisnya Bapak Ibu naik level ya. Maka kita punya gerakan secara Indogo adalah Chief Example of Others. Bagaimana kita menjadi contoh buat orang lain Bapak Ibu. Apapun yang kita lakukan. Mungkin saat bisnis kita down, mungkin saat bisnis kita lagi nggak keadaan yang kita inginkan, apa yang kita lakukan? Apa yang kita proses? Apakah kita tetap berjuang, apakah kita tetap berusaha? Kita tahu Bapak Ibu ya, di pengusaha ada sebuah ilmu yang namanya uncertainty. Pengusaha itu nggak mungkin ketemu sebuah kepastian Bapak Ibu. Yang pasti itu biasanya maaf ya, karyawan kerja digaji. Bagus dia dapat bonus, nggak bagus dia dipunis. Yaitu karyawan Bapak Ibu. Kalau pengusaha itu uncertainty. Tidak ada kepastian Bapak Ibu. Mungkin dia tidur lebih malam. Mungkin ada keadaan-keadaan seperti COVID kemarin kita harus mulai bergerak, bertindak, dan berpikir bagaimana strateginya. Buat orang yang akhirnya bisa lepas dari COVID, pasti dia pun punya kebanggaan tersendiri Bapak Ibu. Wah, saya berhasil nih lepas dari COVID. Pasti dia punya mentalnya juga yang lebih tahan Bapak Ibu. Intinya dari sini apa? Gimana kita bisa sama-sama chief example of others, menjadi contoh bagi orang lain. Makanya Indogo ada grupnya Bapak Ibu. Indogo punya grup komunitas, Indogo punya grup juga untuk bahas tentang bisnis. Nanti Bapak Ibu juga bisa join ya. Nanti tim tolong juga taruh di kolom chat buat Bapak Ibu yang pengen join sama grup-grupnya Indogo. Bapak Ibu bisa langsung join di sana free. Bapak Ibu tenang aja. Selama Bapak Ibu memang lagi pengen maju bisnis bareng. Karena kembali lagi kita mau menciptakan energi frekuensi vibrasi yang isinya adalah para pebisnis-pebisnis yang pengen naik level Bapak Ibu. Oke, baik, terima kasih. Nanti dibantu sama tim ya di kolom chat bagaimana bisa gabung di grupnya Indogo. Oke. Nah, Bapak Ibu, ketika kita bicara bisnis, tadi kita udah bicara SDM ya. Oh, ternyata ada ya bisa ngerti SDM dalam 2 menit. Ada Bapak Ibu ya, tadi bisa langsung di kolom chat. Nah, sekarang kita bicara tentang bisnisnya sendiri Bapak Ibu. Bisnis itu waktu orang bilang autopilot itu bukan ending Bapak Ibu. Nah, ini yang banyak orang salah. Saya pengen bisnis autopilot, saya pengen bisnis autopilot, saya pengen bisnis autopilot. Padahal autopilot itu bukan ending bisnis Bapak Ibu. Ending bisnis itu ketika kita sudah bisa capai helikopter view. Autopilot itu adalah proses kita mulai nyaman, sama seperti pilot Bapak Ibu ya. Pilot itu ketika menerbangkan pesawat dan klik autopilot, dia memang bisa istirahat sebentar. Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, pilot itu tetap dibutuhkan Bapak Ibu. Misalnya ada turbulence, tiba-tiba ada badai, ada awan yang tebal, pilot itu tetap dibutuhkan. Nah, yang harusnya dicapai di bisnis itu helikopter view. Di mana pilotnya sendiri aja udah profesional Bapak Ibu. Artinya apa? Ketika hal-hal tersebut terjadi, perusahaan kita sudah bisa hire yang pengalaman. Ya, nah ini pun apa hubungannya dengan SDM? Banyak orang salah di sana Bapak Ibu. Mereka pengen hire orang yang berpendidikan tinggi. Padahal Bapak Ibu coba deh, pilot, bayangkan Bapak Ibu ya, pilot itu diajarin itu nggak pakai pesawat loh. Dan pertama kali dia terbang, dia langsung menerbangkan pesawat Bapak Ibu. Bisa dibayangkan di sini? Pilot itu belajar nggak pakai pesawat. Dan sekali dia belajar, dia harus benar, dia langsung pakai pesawat beneran. Kalau jatuh mati dia sudah Bapak Ibu. Dan mati itu kerugiannya 1 pesawat Bapak Ibu. Betapa pentingnya pekerjaan pilot tersebut. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi dalam keadaan-keadaan tertentu, bagaimana pilot selamat? Ini bicara pengalaman kan Bapak Ibu. Nah bayangin, kalau pilot tersebut ada dalam perusahaan kita mau yang pendidikannya tinggi atau pengalamannya tinggi kalau ada posisi ini Bapak Ibu. Ya, di sini jelas ya. Kita sebagai pemilik usaha pasti lebih pengen orang yang pengalamannya tinggi dibanding pilot yang hanya text based. Maka kita tahu untuk mencapai autopilot, kita juga perlu mendidik, melatih tim kita dari mulai starter Bapak Ibu. Starter ini bicara apa? Kita masih menemukan jalur, kita masih menemukan marketingnya, kita masih agile, masih rubah-rubah, masih perlu kecepatan, masih perlu ketangkasan. 3 tahun pertama kita masih memikirkan sales dan omset. Gimana perusahaan ini bisa hidup Bapak Ibu ya. Karena
Cash is a king, cash flow is king kong katanya gitu Bapak Ibu ya. 3 tahun berikutnya ada mulai kontrol kendali. Gimana perusahaan kita mulai tersistematis. Kita sebagai business owner sudah harus mulai lepas dari kerjaan operator. Sudah mulai lepas dari kerjaan operasi, mulai apa? Memikirkan strategi. Bagaimana kita terus naik level, bagaimana kita terus naik level. Karena hire orang pengalaman, harganya pasti beda ya Bapak Ibu dengan hire orang berpendidikan. Walaupun mungkin dia fresh graduate, mungkin dia juga cum laude, sama orang pengalaman harganya pasti beda Bapak Ibu ya. Kalau bisnis kita mau besar, kita mau naik level ke autopilot, gimana caranya omset kita sudah harus bisa meng-hire orang pengalaman. Karena dengan hire orang pengalaman kita bisa capai ke helicopter view. Ya, ini adalah 5 bisnis staging level. Di sini Bapak Ibu bisa pahami dulu ya, sekali lagi Bapak Ibu catat baik-baik ya, apalagi kalau Bapak Ibu yang dapat the day ticket free. Ya, udah dapat free, dapat ilmu lagi. Yang saya percaya Bapak Ibu nggak mungkin dapat ini di luar, dan kalaupun iya tuh mahalnya luar biasa Bapak Ibu, dan pagi ini saya bagikan for free. Ya, tapi kalau Bapak Ibu di akhir, wah ini acaranya berguna, saya pengen bayar aja deh webinarnya dengan gratis bukunya, silakan Bapak Ibu ya, ada di kolom chat linknya. So sekali lagi, autopilot bukan untuk fase pertama usaha Bapak Ibu. Autopilot bicara tentang helicopter view. Ya, oke. Bapak Ibu, di sini kita lihat. Kalau tadi kita udah tahu 5 business staging level. Apa yang bisa membuat kita percaya journey mencapai autopilot ini? Kenapa sih Bapak Ibu bangun bisnis? Apa sih yang membuat Bapak Ibu, ini mungkin Pak Dekmar ya, tadi apa ada degan gitu ya. Apa sih yang membuat Bapak pengen bikin JUD ya, juru degan, produksi minuman segar dengan air kelapa murni dan gula merah. Nah ini yang kita sebut dengan belief Pak. Kalau Bapak sudah ada belief-nya, maka berikutnya baru kita bisa bicara gimana sih journey mencapai autopilot bisnisnya. Waktu saya pertama kali mulai Indogo tahun 2008, apa sih yang ada di kepala saya juga? Hari itu papa saya cuma bilang gini, dulu saya pertama kali itu kebetulan papa saya itu main aircraft Bapak Ibu. Jadi perusahaan pesawat terbang, trading, di mana mensuplai seperti engine-nya, seperti dart-nya, seperti tisu-tisu pesawatnya, pokoknya semua kebutuhan pesawat lah. Itu papa saya itu support di sana. Tahun 2007 sebetulnya, tahun 2002 sih sebetulnya mulainya Bapak Ibu. Tahun 2002 itu papa saya ngomong gini, aduh kalau aja ada sistem ya untuk ngurusin semua part-part engine seperti ini, itu kan lebih enak banget. Jadi hari itu dia sempat bikin sayembara, singkat cerita saya adalah orang yang berhasil bikin. Nah ketika saya berhasil bikin, papa saya bilang gini, kalau kamu besok bisa punya perusahaan yang produknya instansi pakai untuk bantu para pebisnis bisa terbantu banyak loh sama kamu katanya. Nah hari itu kalimat itu terus terngiang-ngiang di kepala saya, sehingga saya lakukan, saya coba dan saya buat Bapak Ibu sampai hari ini. Kalau boleh dibilang journey kita cukup panjang Bapak Ibu. Kita udah beberapa kali diproses sama investor tapi belum kita terima karena ada beberapa goal yang buat saya secara wadah itu kurang cocok, kurang sesuai Bapak Ibu. Sehingga saya belum terima tuh penawaran untuk investasinya. Tapi inti dari pilar bisnis adalah apa sih yang membuat orang terus bertahan? Apa sih yang membuat seseorang bisnis itu selalu up and down Bapak Ibu? Ya walaupun nanti suatu hari akan ketemu titik stabil, tapi bisnis itu pada dasarnya terus harus berinovasi. Ya, kata sebuah pepatah, tidak ada bisnis mati karena kompetisi Bapak Ibu. Yang ada bisnis mati karena ownernya bunuh diri Bapak Ibu. Maka di sini waktu kita bicara 5 pilar bisnis, banyak orang bilang, oh bangun bisnis kayak kaki meja. Betul nggak? Betul Bapak Ibu. Tapi kalau kaki meja doang nggak ada alasnya, ya nggak bisa kita makan Bapak Ibu ya. Kalau meja doang, kakinya doang nggak ada alasnya, nggak bisa kita makan Bapak Ibu ya. Maka saya sebelum mulai kaki meja buat saya, itu adalah belief adalah alasnya. Kalau alas beliefnya udah ada, bangun kaki mejanya bisa Bapak Ibu. Tapi kalau kaki meja doang nggak ada alasnya, kan repot Bapak Ibu ya. Kita makannya gimana ya, kakinya ada tapi alasnya nggak ada gitu kan. Jadi saya lebih suka bicara 5 pilar bisnis itu bicara dari belief. Apa sih yang Bapak Ibu percaya sehingga Bapak Ibu mau bangun usaha ini? Apa sih yang Bapak Ibu percaya 5 tahun ke depan usaha ini akan pergi kemana? Apa sih yang akan Ibu Bapak lakukan sehingga 10 tahun bisa mencapai goal Bapak Ibu yang inginkan? Maka di sini belief bicara ada goal Bapak Ibu, belief bicara ada value, belief bicara ada visi misi. Jika Bapak Ibu juga pagi ini mungkin masih bingung, iya ya perusahaan saya visi misinya apa, goalnya apa. Saya pribadi adalah coach dan mentor di bagian peak performance dan bisnis Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu juga bisa ambil sesinya jika Bapak Ibu membutuhkan. Ya, beres dari belief baru kita bisa bicara Bapak Ibu. Apa berikutnya? Omset. Sesudah omset baru bicara sistem operasional, baru bicara HR, baru bicara IT Bapak Ibu. Nah, Indogo sendiri masuknya di mana? Indogo pada dasarnya masuk di IT Bapak Ibu. Level apapun, kebutuhan apapun, Bapak Ibu di bidang retail, tekstil, emas, berlian, Indogo sudah siap bantu instan. Dan bentuknya enggak cuman, oh ini kamu produk A, kamu tawarin, kamu pakai. Enggak Bapak Ibu. Indogo ini modelnya kayak dokter Bapak Ibu.
Jadi Bapak Ibu nanti kita identifikasi dulu, kita assess dulu, kita check up dulu bagian Bapak Ibu ini diperlukan yang mana. Kalau omset maka kita kejar omsetnya dulu. Kalau udah naik level ke operasional maka kita kejar operasionalnya dulu. Kalau udah di HR bagaimana SDM-nya Bapak Ibu bisa ikut webinar yang tadi sudah selesai. Kalau di IT digital system kita pun nggak mau jadi webinar-webinar yang cuma bicara akhirnya saat implementasi net not gitu Bapak Ibu ya, saat implementasi bingung, saat implementasi stuck. Enggak Bapak Ibu, Indogo secara bisnis kita benar-benar bantu dari ujung ke ujung Bapak Ibu, baik dari persiapan personalnya, bisnis ownernya, dari SDM-nya sampai ke tools IT-nya yang sudah juga berbahasa Indonesia Bapak Ibu. So sampai di sini kembali lagi mudah aja buat kita percaya ada waktu, energi, emosi, uang. Ya, sampai di sini Bapak Ibu bisa tarik nafas. Biasa kalau anak kuliah kalau udah 40 menit jalan harus istirahat dulu Bapak Ibu. Kalau nggak bisa terima katanya modul-modulnya Bapak Ibu ya. Nah, di sini saya mau stop dulu. Bapak Ibu boleh catat-catat dulu. Bapak Ibu boleh ngambil waktu 1 menit dulu. Kita mau bicara ada waktu, energi, emosi, uang. Ya, hari ini ujung-ujungnya ke sana Bapak Ibu. SDM untuk apa sih? Hemat waktu kita, energi kita, emosi kita untuk menghasilkan uang. Bisnis untuk apa sih? Sama Bapak Ibu. Bisnis untuk beli waktu kita, beli energi kita, beli emosi kita untuk kita juga menghasilkan uang. Karena kita percaya setiap manusia diciptakan itu pasti pengennya bermanfaat Bapak Ibu ya. Katanya tidak ada yang lebih tinggi daripada manusia yang akhirnya bermanfaat Bapak Ibu ya. Baik. Untuk menjadi produktif, jadilah master di setiap menit. Bapak Ibu boleh tarik nafas dulu 1 menit ya. Boleh tarik nafas dulu 1 menit. Boleh ambil kopi dulu, jika ingin ke toilet silakan ke toilet terlebih dahulu. Silakan Bapak Ibu, saya beri waktu untuk 1 menit ya Bapak Ibu ya. Baik. Fasten your seatbelts, we'll take off this ride. I'll do it with you. Flap your wings into the dark, misty sky. I'll do it with you. Conquer the clouds that hold heavy rain. I'll do it with you. Lift each